Anda tahu siapa itu Mustafa Kemal Atatürk? Dialah presiden pertama dari Republik Turki sekuler. Dialah dalang di balik kacaunya Khilafah Utsmani, sampai Khilafah Utsmani harus runtuh pada 3 Maret 1924. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Dia yang memerintah dengan tangan besi. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangannya. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar Khilafah Utsmani kembali menghiasi bumi Istanbul. Mustafa Kemal juga yang berhasil menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu diganti semua itu dengan hukuman penjara. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menggalakkan minum-minuman khamr di tempat umum, dan menjadikan majelis-majelis ilmu, kemudian menggantinya dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentara, ex-tentara khilafah. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Kini, siapa yang berkuasa? Aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan, "Andalah paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober 1938. Saat itu, Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit. Namun, Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskannya di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Dari Abdullah Azzam dalam bukunya Naratul Maf'udah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang sangat mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azzam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya. Tapi hasilnya, perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pusat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan, gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi, hingga dia merasa tak tahan, lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal sudah menjerit karena kesakitan. Badannya yang panas hingga melebihi suhu normal membuatnya tak mau masuk istana. Dia minta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi ternyata suhu tubuhnya selalu naik dan malah bertambah panas. Syekh Dr. Said Hussein Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui bahwa Mustafa Kemal terkena kanker hati pada tahun 1938. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur khilafah Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal Atatürk. Baru dini hari ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi naas,
Ketika jenazahnya akan dimasukkan ke perut bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para peziarah dibuat repot oleh hal ini. Akhirnya para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di Bukit Angkara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal Atatürk, hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam museum etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Dan jika Anda pergi ke museum etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Sebab jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Pihak museum pun mengakui jika sumber bau busuk itu bukan dari WC atau septic tank yang bocor, melainkan dari areal makam Mustafa Kemal Atatürk. Kisah ini memberikan iktibar, seperti kata beberapa ulama, kalau kamu benci dan mencoba menjegal khilafah, maka kamu akan melawan Allah. Lihat, kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Atatürk laknatullah, si penjegal dan penghancur khilafah Utsmani. Aroma bau yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia pasti akan mendapatkan kematian yang terhina. Wallahu a'lam bishawab.